لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala khair khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sahabat kangen umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pertemuan kedua ini, yang sebelumnya alhamdulillah kita sudah bertemu dan membahas sedikit tentang apa Al-Qur'an itu dan tujuan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, di segmen yang kedua ini, di pertemuan yang kedua ini, dalam acara Hazanah Ilmu yang diadakan oleh Tak Nur Serpong, insya Allah kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana sejarah Al-Quran itu dan bagaimana proses turunnya Al-Quranul Karim. Dan pasti para sahabat yang dimuliakan Allah kangen umrah ya sudah menunggu-nunggu bagaimana sih Ustadz sejarah diturunkannya Al-Quranul Karim. Baik sahabat yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Proses turunnya Al-Quran ini melalui perantara Jibril alaihissalam yang diberikan kepada atau ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu, yang dimana wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita kenal surah Al-Alaq ayat yang pertama, itulah wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di goa atau disebut dengan goa Hira atau gua Hira, yang dimana Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu dalam sejarah dan sirah nabawiyahnya, dan insya Allah nanti ini akan dibahas ya, kita juga punya kajian tentang fikih sirah nabawiyah yang nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Sahal Hafizahullah. Tapi saya ingin bercerita tentang kisah atau sejarah Al-Quran yang dimana sebelum Rasulullah SAW diamanahkan untuk mengemban wahyu, Rasulullah SAW memang sudah diberitakan dan sudah mendapatkan ya hal-hal yang ya, membantu dia untuk mengemban tugas sebagai nabi. Ya, salah satunya Rasulullah SAW ya sudah diberikan kemampuan ya untuk mampu bersosial, melakukan interaksi di masyarakat kaum Quraisy pada saat itu. Bahkan dia diberikan gelar sebagai Al-Amin karena bentuk ya kepercayaan kaum Quraisy pada saat itu. Jadi Rasulullah sudah punya modal yang luar biasa atau kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa sebelum Al-Quran ini turun. Maka ketika Al-Quran Al-Karim turun ini, maka Rasulullah SAW pada saat itu mempunyai kebiasaan beribadah di Goa Hira. Ya, dia melanjutkan tradisi ibadah ya millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah senantiasa naik ke Goa Hira, ya di sana beliau berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat cerita, di umur Rasulullah SAW yang ke-40 tahun, disitulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menugaskan Rasulullah SAW sebagai nabi. Maka turunlah wahyu pertama. Kita lihat bagaimana proses turunnya Al-Quran ini dibimbing langsung oleh Jibril alaihissalam. Jadi Allah tidak berdialog langsung dengan Rasulullah, tetapi melalui perantara malaikat yang mulia yaitu Jibril alaihissalam. Maka ketika Jibril turun, ya, di dalam beberapa hadis dikatakan ya bahwasanya ketika turunnya wahyu pertama, ya Rasulullah SAW mendengar seperti ada dentuman lonceng yang sangat keras datang kepadanya. Maka pada saat itu Rasulullah sangat takut. Ya. Bahkan ketika wahyu pertama turun, Rasulullah tidak bisa mengikuti apa yang Jibril alaihissalam bacakan. Maka dalam hadis dikatakan ketika Jibril turun dan memerintahkan Rasulullah SAW membaca atau mengikuti bacaan Jibril alaihissalam surah Al-Alaq, dan ini surah yang pertama turun, dan ketika surah ini diturunkan mencerminkan bagaimana Allah Subhanahu wa
wa ta'ala menyampaikan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW untuk memiliki ilmu, untuk banyak belajar, untuk banyak membaca. Ayat ini mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, ya Allah Azza wa Jalla, ya, yang menyembahkan, yang menciptakanmu. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu tidak bisa mengikuti. Kata Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Jibril mengulangi perkataannya, Iqra ya Muhammad. Rasulullah pun menjawab sama, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca. Sampai yang ketiga kali Rasulullah kemudian membaca apa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Nah, di sini ada pelajaran juga. Pentingnya kita belajar Quran dengan guru atau syekh atau ustadz yang bisa membimbing kita membaca dengan bacaan benar. Karena Rasulullah saja sebagai nabi, sebagai teladan kita, itu belajar sama Jibril, tidak instan. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini langsung keseluruhan, ya, tapi kan kita tahu Quran ini turun ya dengan proses yang sangat panjang, 22 tahun lebih Quran ini turun, ya, selama periode kenabian Rasulullah. Dan itu turunnya berangsur-angsur, ada hikmah di baliknya. Gak apa-apa itu gimana sih? Iya. Ada hikmah di balik diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Di dalam Al-Quran dikatakan linusabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hati Rasulullah SAW ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran turun sebagai penenang hati, sebagai obat dari segala penyakit-penyakit yang ada. Makanya Al-Quran dikatakan juga adalah syifa'ul lima fis sudur, penyembuh hati-hati ya yang bermasalah, hati-hati yang penuh ya penyakit-penyakit yang memang muncul dari ulah manusia itu sendiri. Udah berapa menit sih? 6. Kalau udah 3 bilangnya, takut bablas. Ya. Maka hikmah itulah yang kita jadikan ibrah, pelajaran bagi kita, bahwa Quran ini esensinya diturunkan kepada manusia adalah untuk menguatkan hidup kita ketika kita menjalani kehidupan. Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Setiap insan yang bernyawa, yang hidup di muka bumi ini, yang Allah takdirkan dia hidup, dia akan pasti diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap makhluk yang bernyawa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ujian. Setiap manusia berbeda ujiannya, satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kadar keimanannya. Karena ingatlah, ujian itu tidak akan melampaui batas keimanan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau Anda diterpa atau ditimpa ujian, atau ujian datang kepada kita, nggak usah takut. Karena ujian itu tidak akan pernah melebihi kapasitas kemampuan kita. Itu sudah janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada ujian yang datang kepada kita, pede aja, saya bisa menyelesaikannya. Maka tugas Al-Quran di situ menguatkan kita, meyakinkan kita akan segala masalah-masalah ujian yang datang kepada kita. Maka itulah juga yang diberikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan setiap waktu-waktu ya penuh cobaan yang didapatkan oleh Rasulullah untuk menguatkan hati Rasulullah agar tidak bersedih. Maka ketika diturunkannya Al-Quranul Karim, disitulah Rasulullah SAW mulai belajar Al-Quran. Proses pembelajaran Al-Quran yang pertama kali di muka bumi ketika Rasulullah belajar Al-Quran kepada Jibril alaihissalam, dan surah yang pertama yang dibaca adalah surah Al-Alaq, menandakan bahwasanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan sebagai makhluk yang berilmu, makhluk yang senantiasa membaca, khususnya membaca Al-Quran Karim. Dengan sejarah yang kita ketahui ini, banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak sendiri ketika mempelajari Al-Quran. Itu yang pertama. Rasulullah membersamai belajar Al-Quran, memahami makna-maknanya dengan guru yang mulia,
yaitu Sayyidul Malaika Jibril alaihi salam. Dan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu ini. Jadi Rasulullah tidak hanya membaca, tapi dia punya tugas untuk menyampaikan wahyu. Maka inilah hal yang terpenting yang harus kita sampaikan kepada semua jamaah, bahwasanya ketika Anda belajar Quran, Anda juga punya tugas untuk berdakwah. Jadi tuntutan ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Siapapun kita punya kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya di acara kita Khazanah Ilmu ini, yang insya Allah kita akan membahas seputar Al-Quranul Karim, sejarah, tujuan, sampai kita nanti mentadaburi setiap ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah memudahkan kita untuk lebih mencintai Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.